Pagi itu matahari menyinari rumah kecil di pinggiran kota dengan kehangatan yang khas. Rumah bercat krem dengan atap seng itu tampak biasa saja di mata orang luar. Tapi bagi Rani, rumah itu adalah tempat teraman dan terhangat di dunia. Dari balik jendela kecil di ruang tamu, ia mengintip ke halaman, melihat suaminya, Bima, sedang menyiram tanaman sambil bersenandung kecil. Senyum di wajahnya mengembang, rasa syukur membuncah di dada. Rani berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng sisa semalam, telur dadar, dan teh manis hangat. Waktu berjalan tanpa keluhan di rumah kecil itu. Meski hidup serba pas-pasan, cinta yang mereka miliki jauh lebih kaya dari angka yang tertera di rekening. "Mas, sarapannya sudah siap," seru Rani dari dapur. Bima menyahut, "Iya, sebentar." Ia masuk ke rumah, membawa aroma tanah basah dan keringat lelaki pekerja keras. Tangannya kasar, tapi usapannya di punggung Rani begitu lembut. Mereka duduk berdua di lantai ruang makan tanpa meja, tapi hati mereka seperti duduk di singgasana kerajaan. "Mas kerja hari ini di proyek yang sama?" tanya Rani sambil menyendok nasi goreng. "Iya. Tapi kabarnya minggu depan pindah lokasi. Ada pembangunan ruko baru," kata Mandor. "Aku bisa jadi koordinator lapangan," jawab Bima sambil mengunyah perlahan. "Alhamdulillah." Rani tersenyum bangga. Meski orang menganggap pekerjaan suaminya rendah, ia tahu betapa jujur dan mulianya pekerjaan Bima. Tidak seperti sebagian orang yang duduk di balik meja tapi memakan uang haram. Setelah sarapan, Bima berangkat kerja dengan baju lusuh, helm proyek, dan bekal nasi bungkus dari Rani. Sementara Rani sendiri memulai hari dengan membersihkan rumah, menyiram tanaman, lalu menjahit pesanan tas kain dari ibu-ibu pengajian. Ia tidak punya toko, tapi pesanan kecil-kecilan itu cukup menambah pemasukan mereka. Siang itu, Rani menerima telepon dari ibunya. "Ran, jangan lupa. Minggu depan kita ada kumpul keluarga di rumah Tante Nia. Semua harus datang. Jangan bikin malu keluarga ya. Pakai baju yang pantas. Jangan bawa baju kampungan." Rani terdiam sejenak. Ia tahu ibunya bukan tipe yang menyaring kata-kata. Tapi tetap saja, hatinya tercekat. "Iya, Bu. Insya Allah kami datang," jawabnya pelan. Ibunya melanjutkan, "Kalau bisa, suamimu jangan pakai baju kerja ya. Malu kalau ada keluarga dari Jakarta lihat kamu bawa-bawa suami kuli. Sepupumu Winda sekarang aja udah buka butik di mall besar. Jangan sampai kamu kelihatan kayak hidup susah banget." Telepon ditutup sepihak. Rani menatap layar ponselnya lama sekali, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak marah. Ia sudah biasa mendapat perlakuan seperti itu dari ibunya sejak kecil. Apalagi setelah Rani memilih menikah dengan Bima, pria biasa yang hanya lulusan SMA dan kerja sebagai kuli bangunan. Ibunya memang sudah terang-terangan kecewa. Menjelang sore, Bima pulang dengan langkah lelah. Peluh di dahinya menetes, tapi ia tetap sempat menyapa tetangga dan tersenyum pada anak-anak kecil di gang sempit. Sesampainya di rumah, Rani menyambutnya dengan handuk dan segelas air putih. "Terima kasih, ya," ucap Rani sambil membantunya melepas sepatu. "Capeknya hilang kalau lihat kamu," jawab Bima sambil mencubit lembut pipi istrinya. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan lauk tumis kangkung dan tahu goreng. Obrolan mereka sederhana, tentang tanaman di pekarangan yang mulai berbunga, tentang anak tetangga yang lucu, dan tentang rencana kecil menabung untuk beli motor bekas. Namun sebelum tidur, Rani membuka obrolan tentang undangan dari ibunya. "Mas, minggu depan kita diundang ke acara kumpul keluarga di rumah Tante Nia. Mungkin semua akan datang. Ibu bilang kita harus tampil pantas." Rani mencoba tersenyum meski hatinya cemas. Bima mengangguk pelan. "Kita datang saja, ya. Aku akan pakai kemeja yang rapi. Tapi kalau mereka hina lagi, kamu harus siap, ya?"
Aku cuma takut kamu yang sakit hati. Rani menggenggam tangan suaminya. Mas, aku nggak malu kok punya suami kayak kamu. Kita mungkin nggak punya banyak uang, tapi aku tahu kamu kerja keras demi kita. Itu cukup buat aku bangga. Bima menatap mata istrinya yang teduh. Ia menarik Rani dalam pelukan dan berbisik, nanti kalau waktunya tepat, kamu akan tahu semua. Sabar, ya. Rani mengangguk. Ia tak tahu maksud ucapan suaminya, tapi ia percaya, Bima menyimpan sesuatu yang besar dalam diamnya. Hari berganti dengan cepat. Mereka sibuk dengan rutinitas masing-masing, menyiapkan diri menghadiri acara keluarga besar. Rani merapikan satu-satunya gamis terbaik yang ia miliki. Ia menjahit sendiri detail renda di bagian bawahnya. Sementara Bima memilih kemeja biru tua yang sudah disetrika sejak kemarin. Mereka tak membeli baju baru. Tak punya uang lebih untuk itu. Tapi mereka tetap datang dengan kepala tegak dan hati yang penuh hormat. Hari H pun tiba. Saat Rani dan Bima melangkah keluar rumah kecil mereka tak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari serangkaian luka yang akan menguji kesabaran mereka. Tapi juga menjadi jalan menuju pembuktian yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu Rani bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum muncul sempurna. Tapi pikirannya sudah sibuk menyiapkan banyak hal. Bukan sekadar sarapan atau pakaian, tapi lebih pada keberanian. Hari ini ia dan Bima akan menghadiri undangan kumpul keluarga di rumah Tante Nia. Acara yang seharusnya hangat dan menyenangkan, namun bagi Rani justru menjadi ujian harga diri. Bima tampak tenang seperti biasa. Ia duduk di tepi ranjang, memakai kaos dalam putih dan celana panjang hitam yang disetrika rapi. Di sebelahnya, tergantung kemeja biru tua yang akan ia kenakan nanti. Aku siap, asal kamu juga kuat, ya, ucapnya sambil menoleh ke arah Rani yang masih berkutat di depan cermin. Aku nggak tahu kenapa aku deg-degan begini, kata Rani sambil membenarkan kerudung. Padahal cuma ketemu keluarga sendiri. Karena kamu tahu mereka bukan keluarga yang selalu jadi rumah, tapi kadang seperti penonton sinetron yang suka menilai tokoh utama dari tampilan luar. Bima terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Rani tersenyum kecil. Di saat seperti ini, ketenangan Bima benar-benar seperti penyangga jiwanya. Terima kasih karena tetap mau datang. Meski aku tahu, kamu pasti juga nggak nyaman. Bima berdiri dan menggenggam tangan Rani. Aku datang bukan untuk mereka. Aku datang untuk kamu. Aku pengen mereka tahu. Aku bangga jadi suami kamu. Dan aku nggak malu jadi diri sendiri. Setelah memastikan rumah terkunci, mereka berangkat menggunakan motor tua yang sehari-hari digunakan Bima ke proyek. Meski Bima sempat menyarankan naik ojek online agar tidak dipandang sebelah mata, Rani menolak. Ia tak ingin hidup dengan kepalsuan. Kita datang dengan apa adanya. Kalau mereka masih menilai kita dari kendaraan, bukan dari hati, ya biar saja. Bukan mereka yang hidup sama kita. Perjalanan ke rumah Tante Nia butuh waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, Rani memeluk pinggang Bima erat, seolah mencari kekuatan. Setibanya di perumahan elit tempat tinggal tante sepupunya itu, motor tua mereka langsung jadi pusat perhatian satpam dan beberapa tamu yang baru tiba dengan mobil mewah. Tapi Bima tetap melaju santai, memarkirkan motor dengan percaya diri. Rumah besar itu ramai oleh suara tawa dan obrolan nyaring. Balon warna emas dan putih menghias gerbang depan. Di taman belakang, meja-meja tertata dengan makanan berlimpah. Rani menahan napas sejenak saat masuk, menggandeng tangan Bima erat. Rani, suara Tante Nia menyambut keras, lalu menatap Bima dari atas sampai bawah. Wah, ini suamimu, ya? Masih setia jadi pekerja proyek, ya? Rani hanya tersenyum. Iya, Tan. Bima masih kerja di lapangan. Alhamdulillah, lancar-lancar. Tante Nia mengerutkan alis,
lalu tersenyum sinis. Wah, hebat, hebat. Masih bisa senyum meski kerjaannya panas-panasan. Pasti hidup sederhana tapi bahagia ya. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi tatapan merendahkannya sangat terasa. Winda muncul dari arah dalam rumah, mengenakan gaun bling-bling yang seolah berteriak, "Aku orang kaya." Di belakangnya, Rio, sang suami sekaligus mantan Rani, membawa nampan penuh minuman. Rani, wah, nggak nyangka kamu masih betah di kehidupan, seadanya. Dulu kamu nolak Rio padahal dia udah punya mobil. Sekarang kamu malah milih. Ya begitulah, kata Winda dengan senyum mengejek. Rani menarik napas pelan. Bima di sampingnya tetap diam, hanya tersenyum. Setiap orang punya jalan hidup sendiri, Win. Nggak semua kebahagiaan diukur dari harga mobil. Rio ikut bersuara. Tapi kenyamanan kadang penting juga, Ran. Kamu cantik, sayang aja. Ia menatap Rani dengan ekspresi yang sulit ditebak. Bima langsung merangkul bahu istrinya. Alhamdulillah, saya bisa cukupin semua kebutuhan istri saya, Mas Rio. Mungkin gak mewah, tapi insya Allah halal dan penuh berkah. Beberapa sepupu ikut memperhatikan percakapan mereka. Ada yang tertawa pelan, ada pula yang mengerling sinis. Ibu Rani datang dengan dandanan menor, lalu menghampiri dengan wajah agak kesal. Rani, kenapa kamu datang pakai baju itu? Aku udah bilang kan pakai yang pantas. Ini acara keluarga, bukan pengajian RT. Rani menunduk. Maaf, Bu. Ini gamis terbaik yang aku punya. Ya Tuhan, kamu bikin malu aja, desis ibunya lirih. Coba lihat Winda. Lihat sepupumu yang lain. Apa kamu nggak malu? Bima hendak bicara, tapi Rani mencubit lengannya pelan, memberi isyarat untuk diam. Ia tahu, membalas tidak akan membuat keadaan lebih baik. Hatinya mulai terasa pedih. Tawa-tawa kecil di belakang punggung mereka seperti duri yang menusuk. Saat acara makan dimulai, Bima dan Rani memilih duduk di ujung meja taman, agak jauh dari keramaian. Tapi justru dari sana, mereka bisa mendengar sindiran yang dilontarkan keluarga dari kejauhan. Itu Rani, ya? Kasihan banget. Masa suaminya kuli bangunan? Padahal dulu dia pintar. Loh, sayang banget. Mungkin cinta membutakan. Tapi ya masa cinta bisa bikin kenyang. Kayaknya mereka belum punya rumah ya? Dengar-dengar masih ngontrak. Rani menunduk dalam. Air matanya mulai menggenang. Bima menggenggam tangannya erat. Kamu kuat. Rani mengangguk. Kuat. Karena aku punya kamu. Bima menatap istrinya, lalu berbisik pelan. Suatu hari, kamu akan duduk di tengah-tengah mereka. Tapi bukan sebagai yang dikasihani. Tapi yang membuat mereka diam. Hari mulai sore. Acara perlahan selesai. Sebagian keluarga pulang sambil saling memamerkan tas, mobil, bahkan bisnis yang mereka jalankan. Rani dan Bima berjalan menuju motor mereka dengan kepala tetap tegak. Meski dihina, mereka tidak hancur. Karena di balik hinaan, tersimpan api kecil yang siap menyala kapan saja. Di perjalanan pulang, Rani bersandar di punggung Bima. Matanya terpejam, namun hatinya masih tergores. Ia tak tahu sampai kapan ia bisa bersabar. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan membiarkan dirinya hancur karena omongan orang. Hari-hari setelah acara keluarga itu berlalu, namun bekas luka di hati Rani belum hilang sepenuhnya. Kata-kata pedas dari ibunya, ejekan dari Winda dan Tante Nia, serta lirikan-lirikan meremehkan dari keluarga besar masih membekas jelas. Setiap kali mengingatnya, Rani selalu menghela napas panjang. Ia mencoba kuat, tapi tetap saja, hatinya manusiawi. Meski begitu, ia tidak menunjukkan kesedihannya di depan Bima. Ia tetap bersikap seperti biasa, menyiapkan makan, mencuci baju,
dan menjahit pesanan tas dengan senyuman yang dibuat-buat. Namun Bima tahu, istri yang dicintainya itu sedang terluka. Suatu malam saat mereka makan malam di teras rumah, Bima memulai pembicaraan pelan. "Ran, kamu nggak perlu pura-pura kuat. Aku tahu kamu kepikiran." Rani diam, menatap nasi di piringnya. "Aku cuma nggak mau jadi beban pikiran kamu. Mas udah kerja keras, jangan sampai aku nambah capekmu." "Rani, kamu bukan beban," ucap Bima sambil menggenggam tangan istrinya. "Apa yang mereka katakan waktu itu, aku tahu itu nyakitin. Tapi percayalah, mereka itu cuma lihat dari permukaan. Mereka nggak tahu isi hati kita, perjuangan kita." Air mata Rani mulai menggenang, tapi ia paksa tersenyum. "Aku tahu, Mas. Aku cuma sedih aja. Mereka itu keluargaku sendiri." Bima memeluk Rani erat malam itu. Dalam pelukan itu, Rani merasa sedikit lebih lega, meski rasa perihnya masih belum sepenuhnya hilang. Beberapa hari kemudian, kabar dari keluarga besar kembali datang. Tante Nia akan mengadakan pertemuan keluarga lanjutan, kali ini dengan alasan pembahasan warisan kakek buyut dan silaturahmi antar generasi. Semua anggota keluarga besar diundang. Kali ini lebih formal, dengan dress code dan tempat sewaan di gedung pertemuan mewah dekat pusat kota. Dress code batik dan formal. "Jangan bikin malu lagi ya, Rani." Begitu pesan WhatsApp dari ibunya. Langsung dan tanpa empati, seperti biasa. Rani menunjukkan pesan itu pada Bima. Pria itu hanya tersenyum, lalu berkata, "Kalau kamu setuju, aku akan beli batik buat kita berdua. Yang sederhana tapi pantas. Kita datang." Rani mengangguk pelan. "Aku takut, Mas. Takut dikata-katain lagi." Bima menatapnya lekat. "Kalau kamu nggak datang, mereka akan merasa menang. Tapi kalau kamu datang dan tetap berdiri tegak meski dihina, mereka akan heran kenapa kamu nggak tumbang. Itu kemenangan kita, walau belum sempurna." Kata-kata Bima membakar semangat dalam hati Rani. Ia belajar lagi untuk menegakkan punggung, sekalipun dunia mencoba menundukkannya. Hari acara pun tiba. Bima dan Rani datang tepat waktu. Kali ini mereka memakai batik senada, biru gelap dengan aksen emas. Wajah Rani dirias tipis, sederhana namun elegan. Mereka berdua tampak pantas, tapi tetap sederhana dibandingkan tamu-tamu lainnya yang berdandan mewah dan membawa mobil-mobil mahal. Setibanya di lokasi, Rani langsung merasakan tatapan tajam dari beberapa keluarga. Ibu Rani menghampiri dengan wajah tidak suka. Bajunya mendingan. "Tapi kenapa kamu nggak naik mobil? Kamu kan tahu tempat ini ramai. Masa datang naik motor lagi?" "Bu, nggak apa-apa naik motor. Yang penting kita datang tepat waktu, kan?" jawab Rani santai. "Ya tapi kan, orang bisa lihat. Malu, tahu." Belum sempat Rani membalas, Tante Nia datang menyambut. Kali ini dengan gaya lebih mencolok dari sebelumnya. Gaun merah menyala, perhiasan mencolok, dan parfum menyengat. "Nah, ini dia pasangan romantis kita. Rani dan... siapa ya namanya?" "Bima, Tan," jawab Bima sambil menyalami Tante Nia dengan sopan. "Oh iya, Mas Bima. Wah, tetap jadi kuli bangunannya sekarang? Hebat loh, tetap bertahan," katanya sambil tertawa kecil, yang diikuti tawa sinis dari beberapa sepupu yang berdiri di dekatnya. Rani menunduk, merasa malu, marah, dan sedih dalam waktu bersamaan. Tapi Bima tetap berdiri tenang. Ia tersenyum dan menjawab, "Iya, Tan. Kuli itu pekerjaan halal. Dari situ saya bisa bayar kontrakan, belanja bulanan, dan traktir istri saya makan soto tiap malam minggu." Tante Nia tercekat. Beberapa orang tertawa kecil, tapi tak ada yang bisa membantah. Mereka memang menganggap rendah pekerjaan itu, tapi tak bisa menyangkal bahwa Bima terlihat tenang dan percaya diri.
Tak lama kemudian, acara dimulai. Semua anggota keluarga besar memperkenalkan diri, memperlihatkan pencapaian masing-masing. Ada yang jadi dokter, pengusaha, dosen, bahkan beberapa yang tinggal di luar negeri. Saat giliran Rani dan Bima diminta memperkenalkan diri, suasana ruangan mulai ramai. Beberapa orang sudah mulai tertawa kecil, menanti hiburan dari pasangan yang mereka anggap paling terbelakang itu. Rani berdiri pelan, menggandeng tangan suaminya. "Saya Rani. Ini suami saya, Bima. Kami tinggal di Karangjati. Saya mengelola usaha jahit kecil-kecilan. Suami saya bekerja sebagai tukang bangunan," kata Rani jujur. Terdengar gumaman lirih. Beberapa sepupu menggelengkan kepala, seolah menyayangkan hidup Rani yang menurut mereka gagal. Tapi Bima kemudian menambahkan, "Dan kami bahagia." Kalimat itu begitu sederhana, tapi langsung membuat hening. Rani menatap sekeliling. Semua menatap mereka dengan berbagai ekspresi. Ada yang mencibir, ada yang sinis, ada pula yang tampak tak percaya bahwa mereka bisa berbicara setenang itu. Namun di sudut ruangan, Rio memperhatikan dalam diam. Ia tidak tertawa seperti yang lain. Wajahnya justru tampak canggung, seperti menyimpan rasa bersalah. Setelah acara selesai, Winda mendekati Rani saat hendak ke toilet. "Kamu nggak malu ya, Ran? Di depan semua orang, kamu bilang suami kamu cuma kuli. Padahal kamu dulu cewek pintar. Bisa aja lo dapet yang lebih." Rani menoleh, tersenyum. "Win, aku udah dapet yang lebih sabar, lebih setia, dan lebih menghargai aku sebagai istri. Itu cukup buat aku bahagia." Winda terdiam. Rio yang tiba-tiba muncul di belakangnya ikut mendengar kalimat itu. Untuk pertama kalinya, wajah mantan Rani itu menunjukkan penyesalan yang nyata. Dan pada saat itu, Rani sadar, meskipun seluruh dunia merendahkannya, ia masih punya sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan, harga diri dan cinta tulus dari suaminya. Rani dan Bima pulang malam itu dengan motor tuanya. Tapi di balik senyuman mereka, ada api kecil yang mulai menyala. Mungkin mereka dianggap kecil, tapi mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat semua tertawa sinis itu diam. Hari-hari setelah acara pertemuan keluarga itu terasa lebih sepi. Bukan karena suasana rumah berubah, tapi karena Rani mulai lebih banyak diam. Tatapannya sering kosong. Pikirannya entah melayang kemana. Pagi-pagi ia tetap menyiapkan sarapan untuk Bima, mencuci baju, menjahit pesanan, dan menyapu halaman seperti biasa. Namun senyumnya sudah tak sehangat sebelumnya. Bima menyadari perubahan itu. Ia bukan pria yang banyak bicara, tapi hatinya peka. Ia tahu, luka di hati Rani masih membekas, dan mungkin makin dalam. Rani mencoba menutupi semuanya dengan senyum palsu dan kalimat, "Aku baik-baik saja." Tapi Bima tahu, istrinya sedang menahan beban yang lebih berat dari sekadar kata-kata kasar di telinga. Malam itu, Rani duduk di ruang tamu sambil merapikan bahan-bahan jahitan, tapi tangannya tak bergerak. Ia hanya menatap ke depan, hening. Bima yang baru selesai mandi duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh hangat. "Minum dulu," katanya sambil menyodorkan 1 gelas. Rani tersenyum sekilas, lalu meminum sedikit. Tapi matanya tetap menerawang. "Kalau kamu mau marah, marahlah, Ran," ucap Bima pelan. "Kamu nggak harus kuat setiap saat. Kamu boleh sedih, boleh kecewa." Air mata Rani langsung jatuh. Ia tak sanggup menahannya lagi. Suara Bima seperti membuka bendungan emosi yang selama ini ia tahan. "Aku bukan sedih karena mereka hina aku, Mas," ucap Rani sambil terisak. "Aku sedih karena mereka hina kamu. Suamiku sendiri. Orang yang tiap hari kerja keras buat nyenengin aku. Orang yang gak pernah ngeluh meski tangannya kasar karena panas. Tapi mereka ngelihat kamu kayak kamu itu sampah." Bima terdiam.
Ia menatap wajah istrinya yang basah oleh air mata, lalu mendekapnya dengan penuh sayang. Dulu aku kira, asal kita baik dan tulus, orang akan melihat itu. Tapi ternyata nggak semua orang bisa melihat hati. Rani melanjutkan dengan suara lirih. Mereka cuma peduli kulit luar. Jabatan, gaji, kendaraan, rumah. Seakan-akan kebahagiaan itu bisa dibeli di mall. Bima hanya mengusap punggung Rani dengan lembut. Ran, mereka bukan Tuhan. Mereka bisa menilai, bisa mencibir. Tapi rezeki dan derajat bukan mereka yang tentukan. Kenapa kamu bisa setenang itu, Mas? Kenapa kamu nggak marah? Bima tersenyum tipis. Karena aku tahu siapa diriku, dan aku tahu kemana aku mau pergi. Rani menatap Bima penuh tanya. Tapi pria itu hanya tersenyum samar dan kembali memeluk istrinya. Kata-kata Bima seperti menyimpan rahasia yang tak ia ungkapkan. Seolah ia sudah menyiapkan sesuatu yang besar, namun memilih menundanya dengan sabar. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari grup keluarga besar. Winda, sepupu Rani yang selama ini dikenal kaya dan suka pamer, menulis pesan bahwa butiknya akan tutup sementara karena alasan operasional. Beberapa sepupu langsung bertanya-tanya, dan tak lama muncul kabar bahwa suaminya, Rio, terkena masalah hukum atas bisnis investasinya. Rani membaca pesan-pesan itu tanpa menanggapi. Ia tak tertarik ikut mencibir atau bergosip. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa aneh. Dunia seperti mulai menunjukkan bahwa roda kehidupan memang benar-benar berputar. Namun luka yang ia rasakan belum benar-benar hilang. Siang itu, Ibu Rani datang ke rumah. Tanpa aba-aba, tanpa salam, masuk begitu saja sambil melihat sekeliling dengan wajah masam. Ya Tuhan, rumahmu belum dicat juga ya, Ran? Ini dindingnya mulai mengelupas. Kamu itu gimana sih jadi istri? Rani menghela napas. Belum ada anggaran, Bu. Kita masih cicil kontrakan. Ibunya mendengus. Nyesel aku, punya anak yang dulu ranking 1, sekarang tinggal di rumah seperti ini. Kamu itu bisa jadi pegawai bank, bisa kerja kantoran. Tapi kamu milih hidup sengsara sama kuli. Bima bukan kuli sembarangan, Bu. Dia kerja keras dan jujur. Kerja keras tapi hasilnya apa? Motor tua? Rumah sewa? Hidup kamu itu stagnan, Ran. Makanya dengerin ibu. Kamu tuh dulu ditaksir Rio. Loh, sekarang lihat Winda. Sejelek-jeleknya mereka, hidupnya masih mapan. Rani menggenggam tangannya kuat-kuat. Ingin rasanya ia berteriak. Ingin berkata bahwa semua ini bukan karena ia bodoh memilih jalan hidup. Tapi karena ia percaya bahwa kebahagiaan bukan soal kemewahan, melainkan siapa yang mendampingi. Namun ibunya terus bicara. Aku doain ya, semoga kamu cepat sadar. Kalau perlu, cerai saja sama si Bima. Masih banyak pria baik di luar sana yang bisa bikin kamu hidup layak. Ucapan itu menjadi puncak rasa sakit Rani. Ia berdiri pelan dan berkata dengan suara rendah, namun tegas. Bu, cukup. Kalau ibu datang ke sini hanya untuk menghina suami saya, pintu rumah saya selalu terbuka untuk ibu keluar. Ibunya terdiam. Tidak menyangka Rani akan bicara seperti itu. Saya memang belum punya rumah sendiri. Saya belum punya mobil. Tapi saya punya suami yang bangun pagi, kerja dari pagi sampai sore, bawa uang halal pulang ke rumah. Dan dia nggak pernah sekalipun angkat suara ke saya, apalagi menyakiti saya. Itu cukup buat saya, Bu. Untuk pertama kalinya, Ibu Rani tak bisa membalas. Ia hanya menatap anaknya dengan mata melebar, lalu berjalan keluar tanpa berkata-kata. Malam harinya, Bima pulang membawa makanan kesukaan Rani, ayam bakar dari warung dekat proyek. Loh, tumben bawa ini? Tanya Rani. Lagi ada bonus dari proyek. Aku traktir istri hebatku, dong.
Jawab Bima sambil tersenyum. Rani makan dengan lahap. Di tengah makan, Bima berkata pelan. Ran, minggu depan aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Tapi kamu jangan tanya dulu. Anggap aja ini hadiah. Hadiah apa? Bima hanya tersenyum. Hadiah untuk kesabaranmu. Untuk luka-luka yang kamu tahan. Untuk cinta yang gak pernah goyah meski dihina. Rani menatap suaminya lama. Ia tidak tahu apa maksud Bima. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, hatinya kembali hangat. Ada harapan di sana. Ada keyakinan bahwa semua luka ini tidak akan sia-sia. Dan ia tidak tahu bahwa minggu depan akan menjadi titik balik hidupnya. Saat perlahan, semua kedok akan terbuka, dan semua hinaan akan berubah menjadi diam. Hari Minggu datang tanpa gegap gempita. Langit mendung, udara lembab, dan jalanan kota agak lengang karena hujan semalam. Tapi pagi itu, Rani sudah berdandan rapi sejak matahari menyapa bumi. Ia tidak tahu akan dibawa kemana oleh Bima, suaminya yang beberapa hari terakhir tampak menyembunyikan sesuatu. Tidak gelisah, tidak gugup, hanya tenang dan penuh rencana. Mau kita kemana, Mas? Tanya Rani sambil mengenakan kerudung biru lautnya. Bima hanya tersenyum, menyodorkan helm. Naik motor dulu aja. Nanti juga tahu. Rani tertawa pelan. Duh, jangan bilang kita ke kebun binatang ya. Aku belum siap ketemu singa. Bima terkekeh. Tenang, yang bakal kamu lihat bukan singa, tapi mimpi kita yang pelan-pelan jadi nyata. Kalimat itu membuat Rani diam. Ia tak bertanya lagi sepanjang perjalanan. Motor tua mereka menyusuri jalanan pinggiran kota, melewati perumahan sederhana, lalu masuk ke jalan yang lebih sepi. Tapi yang membuat Rani mulai heran, mereka masuk ke area kawasan baru, jalanan beraspal mulus, deretan tanah kosong dengan plang-plang bertuliskan, tanah kafling siap bangun, dan beberapa rumah dalam proses pembangunan. Mereka berhenti di sebuah lokasi yang cukup luas. Ada beberapa bangunan setengah jadi di situ, para tukang sibuk bekerja, dan beberapa truk mondar-mandir membawa bahan bangunan. Mas, kita ngapain ke sini? Tanya Rani. Bima turun dari motor, membuka helmnya, dan berkata pelan, ini proyekku. Rani mengernyit. Proyek? Maksudnya, kamu kerja di sini sekarang? Bukan kerja, Ran. Ini proyek milikku. Dek. Rani berdiri mematung. Matanya melebar, bibirnya terkatup rapat. Ia tidak paham maksud ucapan itu. Bima mendekatinya, menggenggam tangan istrinya lalu menuntunnya masuk ke salah satu bangunan yang hampir selesai. Ruangan itu kosong, tapi rapi. Ada blueprint besar tergantung di dinding. Di meja, ada beberapa katalog properti dan brosur cetakan digital. Mas, ini beneran proyek kamu? Bima mengangguk. Iya, Ran. Aku nggak cuma jadi kuli. Aku punya usaha properti sendiri. Usaha ini aku bangun pelan-pelan, dari gaji harian sebagai tukang. Sedikit demi sedikit aku tabung, lalu aku diajak kerja sama Andra, temanku sejak SMA. Dia yang bantu aku dari awal. Rani masih tak bicara. Ia memeluk tas kecilnya erat, seolah mencoba menahan kenyataan agar tidak jatuh. Aku sengaja nggak bilang apa-apa dulu. Aku pengen lihat siapa yang tulus sama kita saat kita dianggap bukan siapa-siapa. Termasuk keluarga kamu. Bahkan mantanmu si Rio itu. Semua orang yang menghina. Semua yang menertawakan. Aku pengen mereka tahu, orang yang mereka sebut kuli ini sedang membangun masa depan lebih besar dari mereka duga. Rani mulai menangis. Tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata keharuan. Ia tak menyangka, di balik diam dan peluh yang selama ini ia lihat setiap hari, suaminya menyimpan perjuangan sebesar ini. Kenapa Mas nggak cerita dari dulu? Karena aku pengen kamu percaya sama aku tanpa syarat.
Dan kamu sudah membuktikan itu, Ran. Bima memeluk istrinya erat di tengah bangunan kosong itu. Mereka berdiri lama, hanya berpelukan, tanpa kata. Dunia seolah berhenti bergerak, memberi ruang bagi mereka menikmati detik yang sangat berarti ini. Beberapa jam kemudian, mereka duduk di teras bangunan itu. Bima menunjukkan beberapa dokumen, surat tanah, izin proyek, dan daftar investor. Perusahaan ini belum atas nama aku. Masih pakai nama Andra. Tapi beberapa bulan ke depan, kita akan buka cabang dan ganti kepemilikan atas nama kita berdua. Aku pengen kamu yang pegang bagian keuangan dan pemasaran. Rani terpaku. Mas, aku nggak ngerti apa-apa soal bisnis. Bisa dipelajari. Kamu pintar, Ran. Aku percaya kamu. Dan mulai hari ini, kamu bukan cuma istriku, tapi juga partner hidupku, di rumah dan di bisnis. Rani tertawa sambil menangis. Aku bahkan belum tahu caranya hitung marin keuntungan, Mas. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu caranya jaga kepercayaan dan sabar. Sisanya bisa dicari. Hari itu menjadi hari yang takkan pernah Rani lupakan. Bukan karena ia baru saja tahu suaminya punya usaha properti, tapi karena ia merasa dihargai, dipercayai, dan dicintai sepenuhnya. Bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai orang yang bersedia tumbuh bersama. Malam harinya, di rumah kecil mereka yang sederhana, Rani duduk menatap jendela sambil memeluk lututnya. Aku masih belum percaya, Mas. Ternyata kamu segitu jauhnya merencanakan semuanya. Aku sempat minder. Aku sempat mikir, mungkin aku terlalu kecil untuk berdiri di antara orang-orang kaya itu. Tapi ternyata, kamu yang aku kira kecil, malah punya dunia yang besar banget. Bima yang baru selesai menyeduh teh duduk di sampingnya. Dan kamu tahu kenapa aku belum pamer? Karena bukan waktunya. Waktunya kapan? Bima menatap langit malam yang gelap. Waktunya adalah saat mereka datang sendiri padamu, bukan saat kamu datang memohon mereka percaya. Rani menoleh. Apa maksudnya? Bima tersenyum kecil. Kita tunggu saja. Dunia ini kecil, Ran. Kadang yang sekarang di atas, besok bisa di bawah. Dan yang hari ini dihina, besok bisa jadi penentu arah hidup orang lain. Rani tak berkata apa-apa lagi malam itu. Ia hanya bersandar di bahu suaminya, dengan hati yang penuh haru dan syukur. Hujan mulai turun, pelan-pelan, seperti langit turut menangis bahagia atas apa yang mereka alami. Hari itu, Rani tidak tidur dengan luka. Ia tidur dengan harapan. Dengan rasa percaya diri yang mulai tumbuh kembali. Dan ia tahu, sesuatu yang besar sedang menunggu di ujung langkah mereka. Pagi itu berbeda. Biasanya, Rani bangun lalu langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Lanjut mencuci dan menjemur pakaian, kemudian menjahit pesanan pelanggan tetapnya. Tapi hari ini, ia duduk di depan laptop bekas yang baru saja dibelikan Bima kemarin malam. Wajahnya serius, alis sedikit berkerut, mulutnya bergumam membaca pelan-pelan materi dasar tentang pemasaran properti. Apa itu Roy? Gumamnya sambil mencatat di buku tulis. Di sebelahnya, segelas teh hangat yang sudah dingin tak tersentuh, menandakan betapa seriusnya ia belajar. Bukan karena terpaksa, tapi karena semangat baru dalam dirinya sudah tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rani merasa dirinya berharga bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang bisa berkontribusi dalam membangun sesuatu yang besar. Bima keluar dari kamar, sudah siap berangkat ke proyek. Ia tersenyum melihat Rani yang belum sempat menyadari kehadirannya. Kalau kamu terlalu serius, nanti lupa sarapan, godanya pelan. Rani menoleh cepat, lalu tertawa malu. Aku baru sadar ternyata belajar itu seru. Ya. Apalagi kalau tahu ilmu itu buat bangun masa depan kita. Bima menghampiri, mencium kening istrinya.
Itu yang bikin aku yakin. Kamu bisa. Bahkan lebih dari yang kamu kira. Setelah Bima berangkat, Rani menyusun jadwal belajarnya sendiri. Ia menonton video tutorial, membaca artikel, hingga mencatat istilah-istilah yang belum dipahami. Dalam seminggu, Rani sudah paham cara membaca laporan keuangan sederhana dan strategi iklan properti dasar. Bahkan ia mulai membuat akun Instagram untuk bisnis properti Bima. Namanya apa ya? Kafling Nyaman ID. Cocok, katanya sambil tersenyum puas setelah mengatur bio dan foto profil. Ia memotret proyek perumahan yang dikunjungi bersama Bima minggu lalu. Mengunggah foto-foto itu dengan caption ramah dan gaya bahasa yang ringan. Ternyata, responnya cepat. Banyak yang bertanya di kolom komentar dan lewat DM. Rani pun mulai merasakan bagaimana rasanya ketika usahanya dilirik dan dihargai. Di akhir minggu, Rani ikut Bima ke lokasi proyek. Kali ini bukan sebagai istri yang mengantar suami bekerja, tapi sebagai rekan yang ingin memahami langsung seperti apa sistem kerja lapangan. Andra, rekan bisnis Bima, awalnya sempat heran saat Bima memperkenalkan Rani sebagai bagian pemasaran dan keuangan. Tapi saat melihat Rani menyapa ramah para tukang, mencatat harga bahan, dan bahkan memberi saran pada layout brosur yang sedang dibuat, Andra langsung mengangguk kagum. Mas Bima, istri kamu serius banget nih. Jarang loh ada istri kayak gini, ucap Andra sambil tertawa kecil. Bima menjawab ringan, makanya saya percayain. Kalau bisa jalan bareng istri, kenapa harus jalan sendiri? Sejak hari itu, Rani ikut turun ke proyek 2 kali seminggu. Ia juga mulai menata sistem laporan sederhana menggunakan Excel dan mulai mencatat pengeluaran proyek harian. Saat malam tiba, Rani dan Bima duduk bersama membahas perkembangan penjualan dan strategi konten online. Rani juga membuat ide menarik, virtual tour lewat video singkat. Ia merekam tampilan rumah contoh dan menjelaskan fasilitasnya secara ringkas dan menarik. Dalam seminggu, video itu viral di TikTok. Banyak yang tertarik menanyakan lokasi, harga, dan sistem KPR. Bima menatap Rani penuh bangga saat melihat notifikasi masuk terus berdatangan. Kamu jago juga ya main TikTok, ucapnya sambil memeluk bahu Rani. Aku cuma pakai cara sederhana. Bayangin aku lagi jelasin ke tanteku yang gak ngerti internet, jawab Rani, tertawa kecil. Namun di balik semua itu, Rani tak lupa pada rasa sakit yang ia alami. Kadang saat malam datang dan ia hendak tidur, kata-kata hinaan dari keluarga masih muncul di pikirannya. Suara ibunya yang menyuruh cerai, cemoohan Winda, tawa sinis Tante Nia, semuanya berputar di kepala. Tapi kini ia sudah berbeda. Rani bukan lagi wanita yang menangis diam-diam di bawah selimut. Ia tahu bahwa balasan terbaik bukan dengan kata, tapi dengan tindakan. Dan sekarang, ia dan Bima sedang mempersiapkan balasan itu dengan cara paling elegan, kesuksesan. Suatu malam, saat Bima pulang lebih larut dari biasanya, Rani duduk di meja dengan tumpukan kertas laporan. Aku baru dapat email dari klien yang kemarin datang ke lokasi. Dia minat ambil 2 unit sekaligus. Tapi dia minta diskon. Harus gimana, ya? Tanya Rani. Bima tersenyum lelah, tapi matanya berbinar. Kamu jawab apa? Aku bilang akan diskusi dulu dengan pemilik proyek, dan dia kaget. Dia pikir aku cuma admin, jawab Rani sambil tertawa bangga. Kamu kasih tahu enggak kalau kamu istri pemiliknya? Enggak. Aku lebih suka mereka lihat aku dari kerjaanku dulu, bukan dari siapa suamiku. Bima terdiam, memandangi Rani dengan kagum. Ia tidak menyangka wanita yang dulu menangis saat dihina, kini sudah jadi rekan kerja yang disegani. Ia tahu, istrinya bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Dan dalam diam, Bima tersenyum, karena ia tahu, panggung besar yang mereka tunggu sudah semakin dekat. Beberapa hari kemudian,
undangan gala properti dari Asosiasi Pengembang Nasional sampai ke tangan mereka. Nama, Mega Property Group, tercetak rapi di daftar kehormatan. Aku udah daftarin kita sebagai sponsor utama gala ini, kata Bima sambil menyerahkan undangan itu ke Rani. Rani membacanya pelan, lalu menoleh cepat. Mas, kita sponsor utama? Yang budgetnya sampai puluhan juta itu. Bima mengangguk. Iya, kita ambil satu langkah besar. Di acara ini, kita bakal tampil, dikenalkan ke banyak investor, dan mungkin beberapa orang dari masa lalu kita juga bakal hadir. Rani menghela napas. Berarti, mungkin Tante Nia dan Winda akan lihat kita di sana. Ya, mungkin juga Rio. Dan yang paling penting, kamu akan berdiri di sana bukan sebagai istri kuli, tapi sebagai pemilik dan direktur pemasaran Mega Property Group. Dek. Rani menatap undangan itu lama. Matanya berkaca-kaca. Aku takut. Bima memegang tangannya. Jangan takut. Ini bukan panggung untuk balas dendam. Ini panggung untuk menunjukkan bahwa kesabaranmu tidak sia-sia. Rani menunduk. Ia tahu, jalan menuju hari besar itu tak akan mudah. Tapi ia juga sadar, ini bukan soal membuktikan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri, bahwa ia memang pantas untuk berdiri sejajar dengan siapapun. Dan mungkin, di gala besar itu nanti, semua akan tahu siapa sebenarnya orang yang selama ini mereka rendahkan. 3 minggu menjelang acara Gala Properti Nasional, Rani dan Bima makin sibuk dari biasanya. Brosur, undangan VIP, video promosi, hingga persiapan booth pameran mulai ditangani langsung oleh tim yang mereka bentuk bersama. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah persiapan acara besar itu, melainkan satu kabar tak terduga dari Andra. Pagi itu, Andra datang ke kantor proyek dengan ekspresi agak heran. Ia meletakkan laptopnya di meja, membuka file presentasi, lalu berkata datar. Mas, Mbak Rani, kalian gak akan percaya siapa yang tadi pagi datang ke kantor pusat. Rani menoleh. Siapa? Andra menghela napas. Winda dan Rio. Dek. Nama itu membuat jantung Rani sedikit bergetar. Serius? Tanya Bima sambil menutup map yang sedang dibacanya. Andra mengangguk. Mereka datang pagi-pagi, bawa proposal kerjasama. Ternyata usaha butik Winda benar-benar sekarat. Mereka kehabisan modal, gak bisa bayar karyawan, dan Rio kena sanksi blokir rekening karena salah kelola investasi. Sekarang mereka butuh partner untuk bertahan. Rani memejamkan mata sejenak. Dunia benar-benar berputar cepat. Dulu dirinya dan Bima dipandang sebelah mata, dihina tanpa ampun, bahkan dianggap aib keluarga. Kini orang-orang yang dulu berdiri di atas mereka datang membawa proposal, memohon peluang, tanpa tahu mereka sedang bicara pada orang yang sama. Bima tersenyum kecil. Mereka tahu perusahaan ini milik kita. Enggak. Mereka kira pemiliknya itu aku. Aku cuma bilang aku manajer proyek dan salah satu investor. Jawab Andra sambil mengangkat bahu. Sesuai rencana, kan? Bima menatap Rani. Kamu yang tentukan. Rani terdiam. Lalu pelan berkata, terima mereka. Tapi jangan beri kemudahan. Perlakukan mereka seperti investor biasa. Kita ingin lihat seberapa rendah mereka bisa menunduk demi uang. Andra tersenyum. Siap, Bu Direktur. 3 hari kemudian, Winda dan Rio datang kembali untuk presentasi kedua. Kali ini lebih serius. Mereka membawa proposal lebih tebal, data yang lebih lengkap, dan gaya bicara yang lebih sopan. Apa yang kami butuhkan adalah peluang kerja sama distribusi. Kami ingin menggabungkan butik fashion dengan model desain rumah, ujar Winda saat presentasi. Di ruang rapat itu, duduk Andra dan beberapa staf. Tidak ada tanda-tanda bahwa pemilik utama Mega Property Group, Bima dan Rani,
sedang memperhatikan mereka lewat layar tersembunyi dari ruang sebelah. Rio tampak gugup. Winda tetap mencoba percaya diri. Tapi jelas, mereka sedang tertekan secara finansial. Andra bertanya ringan, kalau bisnis kalian sedang kesulitan, kenapa tidak cari investor lama saja? Rio menjawab dengan suara rendah, kami sudah mencoba. Tapi, kebanyakan takut ambil risiko di tengah kondisi sekarang. Andra tersenyum kecil. Di Mega Property, kami tidak mudah terima kerja sama. Tapi ada satu acara penting minggu depan, Gala Properti Nasional. Kalau kalian ingin pitching langsung ke investor besar, datanglah ke sana. Tapi ingat, peluang cuma diberikan pada mereka yang bisa yakinkan pemilik langsung. Rio dan Winda mengangguk cepat. Mereka berterima kasih, tanpa tahu bahwa mereka akan segera menghadapi kenyataan paling mengejutkan dalam hidup mereka. Sementara itu, Rani dan Bima duduk berdua di rooftop kantor proyek. Angin sore bertiup pelan. Di kejauhan, matahari mulai turun, menciptakan bayangan keemasan di seluruh bangunan yang sedang mereka bangun. Kamu yakin kita lakukan ini? Tanya Bima. Rani menatap langit. Aku dulu pernah ingin balas dendam. Tapi sekarang, aku cuma ingin mereka melihat kenyataan. Bahwa orang yang mereka hina dulu, bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi tanpa harus menjatuhkan siapapun. Bima menggenggam tangan istrinya. Kita nggak perlu menjatuhkan. Kita cukup berdiri, dan biarkan mereka menunduk sendiri. Di malam menjelang acara gala, Rani membuka kotak berisi gaun yang baru dijahitkan. Gaun panjang berwarna zamrud dengan potongan elegan. Sederhana, tapi memancarkan kekuatan dan keanggunan. Di atas meja, ada undangan resmi dengan namanya tertulis sebagai Direktur Pemasaran Mega Property Group. Ia berdiri di depan cermin, melihat bayangannya sendiri. Dulu ia hanya wanita sederhana dari kampung yang menikah dengan pria yang disebut kuli bangunan. Tapi sekarang, ia adalah sosok baru. Bukan karena gaun mahal atau panggung besar yang akan ia injak, melainkan karena ia sudah melalui rasa sakit dan menjadikannya bahan bakar untuk tumbuh. Dan malam besok, akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Winda duduk di ruang tamu rumahnya yang dulunya tampak mewah, kini mulai tampak lusuh. Sofa kulit yang dulu mengilap kini robek di sudutnya. Meja kaca ada retakan kecil, dan lampu gantung tak lagi menyala terang seperti dulu. Di depannya, Rio mondar-mandir dengan raut cemas, memegang selembar kertas yang tampak seperti surat panggilan dari pihak bank. Kita harus cari jalan. Kalau sampai butik disita, kita selesai, ucap Rio sambil duduk lemas. Winda memijit pelipisnya. Aku udah WhatsApp 3 kenalan investor. Semua nolak. Mereka dengar gosip tentang kasus penipuan investasimu. Rio. Gak ada yang percaya lagi. Rio menggerutu. Ya harusnya kamu bisa manfaatin koneksimu. Coba hubungi keluarga Rani. Siapa tahu mereka. Winda mendongak tajam. Serius? Kamu nyebut nama Rani sekarang? Cewek miskin yang dulu kita hina? Yang kamu tolak demi aku? Rio terdiam. Ucapan itu terasa seperti menampar dirinya sendiri. Tapi beberapa detik kemudian, Winda bangkit dari duduknya. Wajahnya menegang, seolah tersadar sesuatu. Tunggu. Perusahaan Mega Properti itu, kayaknya dikelola orang yang dulu kerja kasar juga. Aku sempat lihat salah satu stafnya mirip sama suaminya Rani. Rio menoleh cepat. Yang waktu kita presentasi ke si Andra itu. Iya. Tapi dia diam aja. Nggak banyak omong. Kayak lagi pura-pura jadi bawahan. Rio tertawa hambar. Mana mungkin. Mereka tinggal di rumah kontrakan, naik motor butut, penampilannya juga masih kayak tukang bangunan. Winda mengangguk, meski dalam hatinya tetap ada rasa curiga. Tapi karena terlalu percaya diri, mereka akhirnya sepakat datang ke acara gala sesuai undangan Andra. Harapan mereka hanya satu,
bisa menarik investor dan menyelamatkan bisnis. Hari yang ditunggu tiba. Gedung Hotel Bintang 5 di pusat kota penuh dengan tamu undangan. Para pengusaha properti, bankir, media, dan influencer ternama hadir dalam balutan busana glamor. Musik orkestra mengalun pelan, lampu kristal menyala hangat, dan setiap meja dihiasi bunga segar. Winda dan Rio hadir dengan tampilan terbaik yang mereka punya. Winda mengenakan gaun merah mencolok, rambut disanggul tinggi, dan riasan tebal. Rio mengenakan jas biru dongker bekas sewa yang masih diberi pin logo butik. Saat mereka melangkah masuk, mata Winda langsung mencari sosok Andra. Ia berharap bisa dikenalkan pada pemilik perusahaan dan menyampaikan presentasi lanjutan. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat sepasang suami istri turun dari tangga utama ballroom dengan diiringi musik khusus. Semua tamu menoleh. Lampu spotlight diarahkan pada mereka. Winda tercengang. Rio mematung. Yang mereka lihat adalah Rani dan Bima. Rani tampil anggun dengan gaun hijau zamrud dan riasan elegan, didampingi Bima yang mengenakan setelan formal modern dan penuh wibawa. Di belakang mereka, dua bodyguard mengikuti dengan tenang. Mata Winda melebar. Nafasnya tercekat. Itu, nggak mungkin, bisiknya lirih. Rio menatap Rani seperti baru melihat sosok yang sepenuhnya berbeda. Wanita yang dulu ia tinggal demi masa depan cerah, ternyata kini berdiri sebagai tamu kehormatan di acara yang mereka datangi untuk menyelamatkan bisnis mereka. Suara MC memecah keheningan. Selamat malam, hadirin. Kita sambut pasangan inspiratif, pemilik Mega Property Group, Bapak Bima dan Ibu Rani. Tepuk tangan menggema. Para tamu berdiri memberi penghormatan. Winda hanya bisa berdiri kaku, menatap tajam ke arah panggung. Sementara itu, Rani menatap mereka sekilas. Tatapannya tenang, tanpa dendam, tapi penuh arti. Seolah berkata, lihatlah, ini kami, yang dulu kalian hina. Setelah sambutan dan presentasi perusahaan selesai, tamu-tamu mulai saling berbincang. Beberapa orang langsung mendekati Rani dan Bima untuk berbagi kartu nama, menawarkan proyek kerjasama, bahkan memuji penampilan mereka di panggung. Winda dan Rio berusaha tetap berdiri dengan anggun, meski jelas wajah mereka pucat dan kaku. Mereka akhirnya memberanikan diri mendekati Andra. Pak, kami mau konfirmasi soal proposal kerjasama itu. Mungkin bisa dibicarakan langsung dengan Pak Bima, ujar Rio dengan suara tertahan. Andra tersenyum sopan. Oh, tentu bisa. Tapi keputusan utama tetap di tangan Bu Rani. Winda terkejut. Bu Rani? Maksud Anda, dia yang... Andra mengangguk mantap. Beliau direktur pemasaran dan pemilik utama perusahaan. Tanpa persetujuan beliau, tidak ada proyek jalan. Winda terdiam. Matanya menatap punggung Rani yang sedang berbincang dengan perwakilan bank swasta. Perlahan, ia sadar, semua hinaan mereka dulu telah memakan diri sendiri. Setelah acara usai, Rani dan Bima duduk berdua di balkon hotel, menikmati angin malam. Rani melepas high heels-nya, lalu bersandar di bahu Bima. Gimana rasanya, Bu Direktur? Tanya Bima sambil tersenyum. Rani tertawa kecil. Aneh, tapi lega. Kamu tahu mereka datang. Dari awal aku tahu. Dan aku siap. Bima memeluk Rani dari samping. Besok, mau kita beri kerja sama atau tidak? Rani memejamkan mata sejenak. Besok aku akan jawab. Tapi bukan dengan balas dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa kita bisa tumbuh tanpa harus merendahkan balik. Dan malam itu, di bawah langit yang sejuk dan tenang, Rani tak lagi merasa kecil. Ia telah berdiri sejajar, bukan hanya secara status, tapi juga secara harga diri. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi malu. Yang ada hanyalah kebanggaan.
karena ia tetap menjadi dirinya sendiri, hingga akhirnya dunia membuktikan siapa yang benar-benar bernilai. Pagi itu, Mega Property Group mengadakan pertemuan internal tertutup di kantor pusat mereka. Gedung 3 lantai yang berdiri di pinggiran kota. Tampak sederhana dari luar tapi berisi sistem dan jaringan bisnis yang sudah tertata rapi. Rani duduk di ruang rapat utama bersama Bima dan Andra. Di depannya, 2 map proposal kerjasama dari Winda dan Rio telah dibuka. Kalau kita setuju, secara bisnis ini tetap menguntungkan, ujar Andra sambil menunjuk poin-poin kekuatan di dalamnya. Betul, timpal Bima. Tapi ini bukan hanya soal untung rugi. Ini soal prinsip. Aku masih ingat jelas, mereka bukan hanya menghina kita, tapi juga menyeret nama baik Rani. Aku nggak mau dia dipermalukan lagi oleh mereka dengan dalih kerja sama bisnis. Rani mendengarkan keduanya, lalu menutup map dengan tenang. Ia berkata pelan tapi tegas, kita terima kerja samanya. Tapi dengan syarat yang mereka sendiri tidak akan sangka. Andra menoleh cepat. Maksudnya? Rani tersenyum, penuh arti. Aku ingin beri mereka ilusi kemenangan. Tapi saat mereka duduk di atasnya, mereka sadar. Mereka sedang duduk di kursi yang kita siapkan untuk menyadarkan kesombongan mereka. Siang harinya, Winda dan Rio datang ke kantor Mega Property, dengan wajah penuh harap dan sedikit senyum kemenangan. Mereka pikir, setelah tampil di gala besar dan melihat Rani serta Bima menjadi orang penting, keputusan mereka mendekat sudah benar. Mereka mulai menyusun narasi baru, pura-pura rendah hati, pura-pura lupa masa lalu. Terima kasih atas waktunya, sapa Winda dengan suara sopan, berbeda jauh dari nada-nada sombongnya dahulu. Rani menyambut mereka dengan ramah. Tak ada senyum sinis, tak ada sindiran. Hanya anggukan kepala dan tatapan yang menenangkan. Silakan duduk. Rio memulai dengan pujian-pujian palsu. Acara gala kemarin luar biasa. Kami kagum dengan cara Mbak Rani dan Mas Bima menjalankan bisnis ini. Winda mengangguk cepat. Kami merasa cocok sekali. Apalagi pasar yang kita bidik sama-sama kelas menengah premium. Saya pikir ini akan jadi sinergi yang kuat. Rani tak langsung merespons. Ia membuka satu berkas, lalu meletakkan 2 lembar di hadapan mereka. Ini MOU kerjasama, ucap Rani. Rio tampak lega. Winda tersenyum. Tapi ada 2 syarat tambahan, lanjut Rani, nadanya tetap lembut. Mereka menegang. 1. Semua desain promosi harus mencantumkan bahwa ini kerjasama dengan perusahaan kami, dan dikawal langsung oleh saya sebagai direktur pemasaran. Nama saya harus muncul di setiap media. Winda agak kaget, tapi mengangguk. Baik, bisa dimengerti. Rio sedikit risih, tapi mencoba tetap ramah. Syarat kedua. Rani menatap keduanya lurus. Syarat kedua. Kami minta video permintaan maaf dari kalian. Bukan sebagai formalitas, tapi sebagai pengakuan bahwa dulu kalian pernah merendahkan kami. Dan video itu harus dikirim ke seluruh grup keluarga besar saya. Termasuk ibu saya, Tante Nia, dan saudara lainnya. Hening. Rio membeku. Winda menegang, wajahnya pucat. Itu bentuk tanggung jawab, ucap Rani. Saya bukan balas dendam. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa menghina orang yang sedang berjuang adalah kesalahan yang tak bisa dilupakan begitu saja. Kesempatan masih bisa kalian dapat, tapi harga dirinya harus dibayar. Rio menunduk, wajahnya penuh amarah tertahan. Winda gemetar. Rani, ini terlalu berlebihan. Rani tersenyum tipis. Kalian bisa tolak. Tapi kerja sama juga batal. Pilihan di tangan kalian. Bima yang sedari tadi diam, akhirnya berkata, kami tidak butuh nama kalian. Tapi kami ingin kalian tahu, bahwa kami bukan lagi orang yang bisa kalian injak. 2 hari kemudian,
Video berdurasi 1 menit 50 detik beredar di grup WhatsApp keluarga besar Rani. Di dalamnya, Winda dan Rio duduk di sebuah ruangan, dengan wajah tegang dan suara terbata-bata. Kami ingin meminta maaf kepada Rani dan Bima atas semua kata-kata dan perlakuan kami di masa lalu. Tante Nia langsung menelepon Ibu Rani. Suaranya tinggi. Apa-apaan ini? Kenapa mereka bisa sampai minta maaf ke Rani? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Rani yang sejak gala kemarin masih tertegun karena tahu menantunya adalah pemilik bisnis besar, hanya bisa menjawab pelan. Kamu belum lihat Rani sekarang. Dia sudah di tempat yang lebih tinggi, jauh dari kita semua. Winda dan Rio tetap menjalankan kerjasama. Tapi mereka tidak bisa sepenuhnya leluasa. Semua keputusan dikendalikan oleh Rani. Mereka seperti orang yang terjebak dalam kemitraan dengan perasaan tak nyaman. Mereka bisa untung, tapi harga dirinya sudah ditukar dengan rasa malu. Dan di suatu malam, saat semua sudah tenang, Rani duduk di halaman belakang rumah barunya. Rumah mewah bergaya modern minimalis, dengan taman bunga kesukaannya di sudut timur. Bima datang membawa 2 cangkir coklat hangat. Gimana rasanya ngelihat mereka akhirnya sadar? Tanya Bima sambil duduk. Rani menatap langit gelap yang tenang. Lucu, Mas. Dulu aku nangis sendirian karena mereka. Sekarang aku nggak merasa dendam. Aku justru kasihan. Karena mereka butuh dihina dulu, untuk belajar menghargai orang lain. Bima tersenyum, lalu memeluk Rani. Besok gala kedua. Kita bakal umumkan ekspansi proyek ke 3 kota. Siap tampil lagi di panggung besar. Rani mengangguk pelan. Siap. Kali ini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menginspirasi. Dan malam itu, di bawah langit yang sama yang dulu menjadi saksi air mata Rani, kini menjadi saksi kekuatan hatinya, yang memilih memberi pelajaran bukan dengan amarah, tapi dengan pilihan yang elegan dan bijak. Hari itu menjadi hari yang akan dikenang sepanjang hidup Rani. Mega Property Group menjadi sponsor utama gala ekspansi properti nasional yang diadakan di Ballroom Hotel Bintang 5 terbesar di kota. Acara ini lebih besar dari gala sebelumnya. Ratusan pengusaha, investor luar negeri, hingga perwakilan kementerian hadir. Satu demi satu mobil mewah berhenti di pelataran, menurunkan tamu-tamu berjas dan berdasi, wanita-wanita dengan gaun mahal dan wangi parfum kelas dunia. Tapi malam itu bukan sekadar tentang megahnya pesta atau banyaknya koneksi bisnis yang datang. Malam itu adalah panggung pembuktian. Di belakang panggung, Rani duduk tenang. Gaun putih panjang dengan aksen perak membalut tubuhnya. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya dihias dengan riasan elegan yang mempertegas wibawanya. Di sampingnya, Bima tampak gagah mengenakan setelan hitam dengan dasi berwarna zamrud. Kamu gugup? Tanya Bima sambil mengecek arloji. Rani tersenyum pelan. Sedikit. Tapi lebih kedeg-degan karena bahagia. Di ruangan utama, para tamu sudah duduk rapi. Musik orkestra lembut mengiringi suasana. Lampu chandelier mewah menggantung di atas kepala, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan yang serba emas dan marmer. Ibu Rani duduk di barisan tengah bersama Tante Nia dan keluarga besar. Winda dan Rio juga hadir, tapi kali ini mereka hanya sebagai mitra kerja biasa, tanpa kehormatan lebih. Semua masih mengira bahwa pemilik Mega Property Group adalah pria tua kaya raya dari luar kota. Hingga seorang MC naik ke atas panggung. Selamat malam, hadirin yang terhormat. Mari kita sambut tamu kehormatan kita malam ini. Sosok pasangan inspiratif yang membangun bisnis properti dari nol. Dari tanah hingga menjadi kerajaan bisnis. Pemilik Mega Property Group, Bapak Bima dan Ibu Rani. Lampu sorot langsung menyorot tangga utama. Langkah kaki Rani dan Bima menggema saat mereka turun perlahan. Hening. Semua kepala menoleh. Dan detik itu juga, suasana menjadi beku. Ibu Rani ternganga.
mulutnya setengah terbuka, tubuhnya gemetar menahan malu dan kaget. Tante Nia memegang lengan kursinya kuat-kuat. Winda dan Rio saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Bagaimana mungkin? Rani? Menantu yang dulu mereka hina karena menikahi kuli? Kini turun sebagai bintang utama? Rani berjalan anggun, tersenyum tenang, tanpa jejak kemarahan di wajahnya. Di atas panggung, Bima mengambil mikrofon. Dulu, saya memulai hidup sebagai kuli bangunan. Dari jam 6 pagi hingga sore, saya mengangkat semen dan batu bata. Banyak yang memandang saya rendah. Tapi di balik itu, saya belajar bagaimana membangun bukan hanya rumah, tapi juga membangun mimpi. Ia menatap ke arah kursi tengah, langsung mengenai ibu mertuanya dan Tante Nia. Saya beruntung, karena saya menikah dengan wanita yang tidak menilai saya dari apa yang saya punya, tapi dari apa yang saya perjuangkan. Tepuk tangan menggema. Rani lalu mengambil alih mikrofon. Saya bukan berasal dari keluarga kaya. Saya pernah dihina, direndahkan, bahkan diminta meninggalkan suami saya karena katanya, dia cuma kuli. Tapi saya percaya, pekerjaan tidak menentukan martabat seseorang. Yang menentukan adalah kemauan untuk bangkit dan bertahan. Air mata mengalir di wajah Ibu Rani. Ia tertunduk dalam diam. Seluruh keluarganya menoleh padanya, penuh tanda tanya dan malu. Tante Nia terlihat ingin keluar dari ruangan, tapi terlalu malu untuk berdiri. Winda menunduk, wajahnya merah padam. Sementara itu, tamu-tamu mulai berdiri, memberi standing ovation. Banyak dari mereka menyalami Bima dan Rani usai turun dari panggung. Setelah acara usai, Rani berjalan keluar menuju pelataran hotel. Ia melihat ibunya duduk sendiri di kursi taman, menatap ke arah langit. Rani mendekat perlahan. Ibu, sapanya pelan. Ibu Rani menoleh. Wajahnya penuh air mata. Rani, maaf. Ibu, malu. Ibu terlalu keras padamu. Ibu hanya ingin kamu hidup senang. Tapi ternyata ibu salah. Kebahagiaanmu justru lahir dari perjuanganmu sendiri. Rani duduk di samping ibunya. Ia menggenggam tangan wanita yang dulu mendidiknya dengan keras. Aku nggak pernah dendam, Bu. Tapi aku memang ingin ibu lihat. Kalau orang yang diremehkan bisa berdiri tinggi tanpa harus menginjak balik. Ibu Rani menunduk, memeluk Rani sambil terisak. Di tempat lain, Winda dan Rio duduk di mobil, dalam perjalanan pulang. Di dalam mobil yang dulunya sering mereka gunakan untuk menyombongkan diri itu, kini hanya ada keheningan. Dia benar-benar jauh lebih dari yang kita kira, ucap Rio lirih. Winda menatap kosong keluar jendela. Dan kita sudah kehilangan semua harga diri kita, untuk mengejar sesuatu yang ternyata mereka miliki lebih dulu, kehormatan. Rio hanya bisa mengangguk. Tak ada kata-kata lain yang pantas. Sementara itu, di rumah barunya yang megah, Rani berdiri di balkon, menatap lampu kota yang berkilau. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu menoleh pada Bima yang sedang duduk santai sambil memegang dokumen proyek ekspansi keluar kota. Mas, ucap Rani. Ya. Terima kasih karena kamu nggak pernah menyerah. Termasuk padaku. Bima tersenyum dan berdiri mendekat. Kamu yang harus aku terima kasih. Kalau bukan karena kamu yang sabar waktu semua orang menghina, mungkin aku udah mundur dari dunia ini. Mereka berpelukan. Di balik kekuatan mereka sebagai pebisnis, tetap ada kelembutan yang hanya bisa dirasakan oleh dua hati yang saling percaya. Dan malam itu, tak ada dendam. Hanya kemenangan, yang datang dari perjuangan dan cinta sejati. 2 hari setelah acara gala yang megah itu, nama Bima Prasetya dan Rani Aulia mendadak jadi bahan pembicaraan di media nasional. Banyak yang penasaran, bagaimana seorang pria yang dulunya bekerja sebagai kuli bangunan bisa menjadi pemilik kerajaan properti dalam waktu hanya beberapa tahun.
permintaan wawancara datang bertubi-tubi. Tapi Bima selama ini selalu menghindar dari sorotan. Ia lebih nyaman berada di balik layar, membiarkan hasil kerjanya berbicara. Namun kali ini, ia tahu waktunya telah tiba. Waktu untuk menceritakan semuanya. Sore itu, sebuah stasiun televisi swasta besar datang ke kantor Mega Property Group. Wartawan senior dan kru telah siap, begitu pula Rani yang mendampingi Bima, duduk di ruangan kaca penuh cahaya matahari senja. "Pak Bima," tanya si pewawancara, "boleh kami tahu, kenapa Bapak dulu memilih menyembunyikan identitas sebagai pemilik bisnis ini?" Bima menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Saya bukan menyembunyikan. Saya hanya tidak merasa perlu menunjukkan sesuatu yang belum waktunya." Rani menoleh ke arah suaminya, tatapannya lembut. Ia tahu betul maksud ucapan itu. Bima melanjutkan, "Dulu saya kerja sebagai kuli bangunan. Di panas, di hujan, saya pikul semen, batu, besi. Tapi dari situ saya belajar banyak hal. Tentang membangun rumah, membangun sistem, dan yang paling penting, membangun kepercayaan." "Lalu apa yang mendorong Bapak membangun bisnis sendiri?" tanya pewawancara. "Rani," jawab Bima mantap, "istri saya." Rani menunduk sedikit, tersenyum. Dia perempuan pertama yang percaya saya bisa jadi lebih dari sekadar tukang bangunan. Waktu semua orang menghina dan menyuruh dia meninggalkan saya, dia justru bertahan. Dari situ saya bilang ke diri saya sendiri, saya harus berhasil. Bukan untuk balas dendam, tapi agar saya bisa membuktikan bahwa cinta sejati layak diperjuangkan. Wartawan menatap keduanya dengan kagum. Dan sekarang, Mega Property Group sudah punya 12 proyek di 4 kota besar. Apa rencana ke depan? Kami sedang persiapan ekspansi ke luar Jawa. Kami ingin menyentuh lebih banyak daerah, tapi tetap dengan prinsip dasar. Memberdayakan pekerja kecil, membangun proyek yang memberdayakan, bukan hanya menguntungkan, ujar Rani mantap. Wawancara berakhir dengan tepuk tangan dari para kru. Wawancara itu viral. Banyak media sosial menayangkan cuplikan videonya. Komentar positif membanjiri akun resmi Mega Property. Namun tak semua orang senang. Di rumah Ibu Rani, Tante Nia datang dengan wajah kelabu. "Aku nggak habis pikir. Rani itu sekarang dipuja-puja. Dulu kita yang besarin dia, yang modalin sekolah. Sekarang dia nggak ajak kita kemana-mana." Ibu Rani hanya diam. Tante Nia melanjutkan, "Kita ini keluarga. Harusnya dia tahu diri." Tapi Ibu Rani akhirnya angkat bicara, pelan tapi tegas. "Kamu lupa, Nia. Kita juga yang dulu mempermalukan dia di depan keluarga. Kita yang bilang dia bodoh karena nikah sama kuli. Sekarang dia nggak balas dendam sama sekali. Bahkan, dia tetap hormat padaku." Tante Nia terdiam. Di rumahnya yang mewah, Rani sedang melihat album foto lama. Foto rumah kontrakan, foto motor tua mereka dulu, bahkan foto-foto Bima mengenakan helm proyek saat masih jadi tukang. Bima datang dan duduk di sebelahnya. "Nostalgia, Bu Direktur." Rani tertawa. "Iya. Aku lagi lihat betapa jauhnya kita melangkah." Bima menunjuk satu foto. "Masih ingat ini? Waktu kamu nganterin aku makan siang ke proyek, terus hujan deras, kita berteduh di bawah terpal." Rani tertawa mengangguk. "Dan aku cuma bawa nasi sama tempe goreng. Makan paling enak seumur hidupku," kata Bima dengan senyum lebar. Malam itu, Rani menulis sesuatu di laptopnya. Bukan proposal proyek, bukan laporan bisnis, tapi sebuah surat. Surat untuk dirinya sendiri. Dirinya yang dulu pernah menangis karena dihina. "Hai, Rani kecil. Aku tahu kamu pernah merasa tak berharga. Kamu pernah dianggap tidak cukup baik karena pilihanmu. Tapi lihat sekarang, kamu berdiri karena kamu bertahan. Dan yang paling hebat adalah kamu tidak membalas mereka dengan kebencian.
tapi dengan keberhasilan dan kasih yang tenang. Kamu menang, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ia menutup laptopnya, menatap Bima yang sudah tertidur di sofa. Dan malam itu, ia sadar, kebesaran bukan datang dari panggung besar atau sorotan kamera, tapi dari hati yang memilih untuk tetap tenang di tengah badai, dan tetap memeluk cinta ketika dunia menyuruh untuk melepaskannya. Pagi itu langit begitu cerah. Udara kota terasa lebih sejuk dari biasanya. Rani duduk di halaman belakang rumahnya yang luas, mengenakan dress santai dan memandangi taman bunga yang sedang bermekaran. Di tangannya ada sebuah surat, dilipat rapi dan tanpa nama pengirim. Ia menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. Surat itu bukan untuknya, tapi untuk ibunya. 3 hari sebelumnya, setelah wawancara viral dan pembicaraan tentang mega properti makin mendominasi media, keluarga besar kembali mengundang Rani untuk hadir ke pertemuan keluarga. Kali ini undangan datang langsung dari ibunya, bukan paksaan, bukan sindiran, melainkan sebuah permintaan tulus. Namun Rani menolak hadir. Bukan karena marah, tapi karena ia ingin memberi balasan dengan cara yang tidak biasa. Di dalam surat yang ia tulis untuk ibunya, hanya ada beberapa baris sederhana. Bu, aku nggak akan datang ke pertemuan keluarga. Tapi ada yang ingin aku berikan untuk ibu. Dari anak yang dulu pernah diminta pergi karena memilih hidup bersama, kuli. Ini bukan balasan. Ini bentuk cinta dari orang yang ibu remehkan dulu. Rumah kecil di desa Cendana yang ibu impikan, sekarang sudah berdiri. Sertifikat rumah ini atas nama ibu. Aku tidak butuh terima kasih. Cukup doakan kami tetap dalam jalan yang benar. Dan surat itu ia kirim tanpa nama. Ia minta sopir pribadi mengantarkannya malam hari dan memasukkannya langsung ke dalam pagar rumah ibunya. Keesokan harinya, rumah ibunya dipenuhi tetangga yang penasaran. Sebuah mobil arsitek datang, disusul mobil notaris, dan akhirnya papan nama bertuliskan, Proyek Amal, Rumah Cinta Ibu. Ibu Rani berdiri di depan rumahnya yang lama, berlinang air mata sambil memandangi rumah baru yang dibangun tepat di sampingnya. Sebuah rumah kayu modern 2 lantai dengan desain sederhana tapi sangat indah. Tante Nia yang datang tanpa tahu apa-apa, terkejut melihat semua proses berjalan cepat. Ini dari siapa? Kamu dapat warisan. Ibu Rani hanya menggeleng, sambil memegang surat yang kini sudah lusuh karena air mata. Di tempat lain, Rani dan Bima mengunjungi sebuah panti asuhan. Tanpa kamera, tanpa publikasi, mereka datang membawa bantuan untuk pembangunan dapur umum dan beasiswa bagi anak-anak sekolah. Saat salah satu pengurus bertanya mengapa mereka membantu tanpa nama, Rani hanya tersenyum. Kami hanya membalas kehidupan dengan cinta, bukan dengan bisingnya sorotan. Di malam harinya, Rani dan Bima duduk di rooftop kantor utama mereka, memandangi kota yang tak pernah tidur. Kamu nyesel nggak pernah marah sama mereka, Rani? Tanya Bima, sambil menyeruput teh. Dulu aku pernah ingin marah. Tapi sekarang aku sadar, kalau aku balas dengan marah, aku sama saja seperti mereka. Tapi kalau aku balas dengan keberhasilan dan kebaikan, mereka akan sadar siapa yang benar-benar menang. Bima mengangguk. Kita menang, bukan karena mereka kalah. Tapi karena kita tetap jadi manusia yang utuh meski pernah disakiti. Dan di satu titik, keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini, mereka semua membawa bingkisan kecil, makanan, dan bahkan hadiah kecil untuk Rani dan Bima, walau pasangan itu tidak datang. Suasana terasa berbeda. Tak ada lagi sindiran. Hanya ada pujian dan rasa kagum. Winda berdiri sambil mengamati grup keluarga yang penuh tawa. Ia melihat ke arah Rio dan berkata lirih, aku kira dulu harta itu soal tas mahal dan mobil. Tapi ternyata, harta paling besar itu kepercayaan dan cinta. Rio mengangguk pelan. Dan kita kehilangan itu waktu kita menghina mereka. Beberapa bulan kemudian,
Di sebuah taman kota, ada acara kecil bertema, inspirasi dari rakyat untuk rakyat. Nama Rani dan Bima diumumkan sebagai pembicara utama. Mereka hadir, sederhana, membawa kisah tentang kuli bangunan yang kini memiliki puluhan rumah yang ia bangun sendiri, dan seorang istri yang tetap berdiri meski dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Dan saat Rani menutup pidatonya, ia berkata, "Jika kalian sedang diremehkan hari ini, jangan buru-buru marah. Jangan ubah diri kalian demi diterima oleh orang yang tak tahu perjuanganmu. Bangun dirimu. Bangun harapanmu. Karena suatu hari nanti, orang yang pernah mencibirmu akan berdiri untuk bertepuk tangan padamu." Tepuk tangan membahana. Di tengah lautan manusia, seorang wanita tua menangis sambil menatap Rani dari kejauhan. Itu Ibu Rani. Ia tak naik ke panggung. Ia hanya berdiri, memeluk surat lusuh yang dulu dikirim anaknya, dan berkata pelan, "Terima kasih, Nak. Maaf Ibu terlambat menyadari." Dan cerita Rani pun berakhir. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan kebesaran hati, yang membungkam semua hinaan, dengan diam yang elegan.